Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali ke dalam Renungan Gema tanggal 6 Juli 2021. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkaulah penulis kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan berkenan untuk menjumpai kami, dan kami percaya Engkau sedang merenda suatu karya di dalam kehidupan kami. Tulislah perjalanan kehidupan kami seturut dengan kebenaran yang akan kami renungkan bersama. Kami percaya Engkau juga adalah Allah yang sama, yang telah menulis karya-Mu di dalam kehidupan para rasul, yang Engkau tidak pernah berhenti sampai hari ini melanjutkan karya yang sama untuk kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, pada akhirnya kita tiba di Kisah Para Rasul 28, pasal yang terakhir. Di dalamnya ada kisah-kisah yang belum selesai. Sebuah tema yang menarik, yang membuat kita bertanya dan mungkin membuat kita gelisah akan satu atau dua aspek dalam kehidupan Rasul Paulus yang mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi dengan gereja Tuhan. Apa yang terjadi dengan situasi Rasul Paulus pada saat itu. Saya akan membacakan dua bagian di dalam Kisah Para Rasul 28 ini, yaitu ayat yang keempat sampai ke-6 dan dilanjutkan ayat 18 sampai 22. Kisah Para Rasul 28 ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa." Ayat selanjutnya 18. "Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Saudara, bagian firman Tuhan ini ada dua yang memberikan pembelajaran bagi kita hari ini. Bagian yang pertama ketika Paulus ada di Malta, di mana ia mengalami sebuah kecelakaan. Ya, setelah ia sebelumnya mengalami kecelakaan oleh karena kapal karam, saat ini ia mengalami kecelakaan, yaitu digigit oleh ular. Saudara, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, ceritanya Paulus harus berakhir di tempat itu. Pasti akan mati. Tetapi ketika cerita seseorang ada di dalam tangan Tuhan, maka ceritanya menjadi berbeda. Apa yang Tuhan hadirkan di dalam pengalaman kehidupan Paulus adalah sesuatu yang sebetulnya mengingatkan kita akan janji daripada Tuhan Yesus di dalam Injil Markus kepada para murid-muridnya, yaitu tentang amanat agung. Markus 16 ayat 17 dan 18 berkata, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Saudara, setidaknya ada dua bagian yang ada di dalam amanat agung Tuhan Yesus yang dialami oleh Paulus di dalam konteks perikop ini. Yang pertama, Paulus digigit oleh ular, tetapi dia tidak mendapatkan celaka apapun.
Yang kedua, di bagian selanjutnya dalam perikop ini, juga ia menyembuhkan Publius, seorang gubernur yang pada saat itu sedang sakit, demam, dan disenteri. Saudara, cerita kita, kalau ada di tangan manusia, yang kita pandang adalah hal-hal yang mungkin sulit, penuh dengan penderitaan. Tetapi di dalam tangan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menuliskan satu cerita, satu kehidupan yang luar biasa, sekalipun kita tidak luput di dalam penderitaan. Justru apa yang telah ia janjikan, suatu kuasa bagi anak-anak Tuhan, bagi murid-muridnya yang dengan tekun rindu untuk memberitakan akan kerajaan Allah, akan karya Yesus Kristus. Mereka yang akan melaksanakan amanat agung, akan diberikan kuasa dan menerima janji Allah, penyertaan Tuhan yang ajaib. Yang dilakukan oleh Paulus dan para rasul, mereka memberitakan di dalam berbagai bahasa, di berbagai tempat, di berbagai situasi. Meskipun situasinya sulit, meskipun situasinya kritis, dan bahkan mungkin menyebabkan akan kematian. Tetapi situasi yang seperti itu pun, Allah sanggup memakainya untuk menjadi sarana, untuk memberitakan kerajaan Allah dan mempermuliakan Dia. Bagian yang kedua, di dalam ayat yang ke-18 sampai 22, adalah bagian yang dimana Paulus menyampaikan pembelaannya dan alasannya mengapa ia berada di kota Roma. Namun di dalam ayat yang ke-23 dan seterusnya, tidak disebutkan sama sekali alasan dan bagaimana kelanjutan akan kisah Paulus ketika dia mengajukan banding. Seperti sebuah kisah yang belum selesai. Tetapi saya percaya bahwa penulis kisah para rasul tidak ingin kita fokus kepada kesulitan-kesulitan atau problema yang dialami. Tetapi bagaimana di tengah-tengah situasi seperti itu pun, Tuhan sanggup memakainya. Tuhan sanggup berkarya. Sehingga Paulus, meskipun ada di dalam situasi yang terpenjara, meskipun dalam situasi yang gak enak, dia sedang dihakimi, ia terbatas geraknya, ia mengalami penderitaan oleh karena terisolasi. Tetapi Tuhan sanggup memakai dia untuk tetap melaksanakan amanat agungnya. Saudara, satu pembelajaran yang tadi kita pelajari adalah bagaimana Tuhan memegang janjinya. Untuk di dalam segala situasi, ia sanggup berkuasa untuk memakai kita menjadi berkat, untuk memakai kita dan melindungi kita, menjaga kita di dalam berbagai situasi kehidupan kita. Yang kedua, mengajak kita untuk kembali merefleksikan. Meskipun kita saat ini sedang terpenjara, terisolasi dalam situasi COVID yang membuat kita terbatas geraknya, itu bukan menjadi alasan untuk kita berhenti melaksanakan amanat agung. Kita harus mengalihkan kepercayaan kita bukan hanya kepada situasi-situasi ini, tetapi bagaimana di balik segala sesuatu itu, Allah sanggup memakai keterisolasian kita. Allah sanggup untuk membuka kesempatan-kesempatan dan peluang untuk kita bisa tetap melaksanakan amanat agung itu. Maka satu pertanyaan refleksi yang terakhir bagi kita sekalian. Di manakah letak amanat agung itu di dalam kehidupan kita hari ini? Meskipun kondisi kita sedang terbatas, bukan berarti tidak ada cara, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk kita bisa memakai seluruh resource yang ada. Dan setiap orang yang mungkin Tuhan sedang hantarkan, Tuhan sedang percayakan, kita sedang WA, kita sedang video call, apapun itu, kita masih mempunyai kesempatan. Selama masih ada waktu, kiranya segala kesempatan yang Tuhan percayakan ini menjadi kesempatan untuk kita kembali melaksanakan amanat agung Tuhan, memberitakan akan karya Tuhan Yesus Kristus yang turut merasakan penderitaan setiap umat manusia, dan juga menghadirkan kerajaan Allah, kedamaiannya, dan sukacita di tengah-tengah penderitaan. Kiranya firman Tuhan boleh menolong dan menjadi pengingat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kehidupan kami senantiasa ditopang oleh Allah Roh Kudus. Situasi kami mungkin terbatas dan terisolasi, tetapi karya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Oleh karena itu, ampuni kami jika kami senantiasa hanya memandang kepada situasi ini dan membatasi akan perilaku kami berdasarkan apa yang kami pandang. Kami rindu Allah Roh Kudus menolong kami, bekerja melalui kami, memberikan kami semangat dan gairah untuk bisa tetap melaksanakan amanat agung, sehingga kerajaan-Mu boleh diberitakan dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.